Hukum asal berkorban itu untuk orang hidup, bukan untuk orang yang mati. Sebab ada sebagian punya keyakinan adanya keharusan untuk mengorban atau berkorban, bukan mengorbankan ya, berkorban atas orang meninggal dunia pada tahun dia meninggal dunia. Misalkan ada karib kerabat yang meninggal tahun ini, maka ya dia berkorban atas nama dia. Ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Ya, ada sebagian tempat ada orang punya keyakinan seperti itu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan bahwa berkorban itu hukum asalnya disyaratkan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Ya, untuk orang hidup berkorban itu. Namun berkorban untuk orang yang meninggal dunia ada 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia dalam bentuk pengikutan pahala dengan orang yang hidup. Ya, bukan misalkan fulan almarhum fulan kayak gitu ya. Bukan. Tapi ini taruh aja namanya Abdullah. Dia masih hidup. Abdullah. Kemudian itu siapa? Untuk keluarganya. Maka yang sudah meninggal dunia diikutsertakan pahalanya kepada Abdullah. Ya, jadi berkorban untuk yang meninggal dunia diikutkan dengan orang yang hidup. Bukan korban dengan berdiri sendiri. Ya, ada orang berkorban untuk yang meninggal dunia tapi untuk itu tidak. Ya. Ada seorang anak misalkan ini berkorban, bisa ini berkorban ini korbankan untuk orang tuanya yang meninggal dunia, emak atau paknya gitu kan, yang meninggal dunia. Tapi ini tidak berkorban. Ya. Yang tepat itu adalah dia berkorban atas nama dia, lalu dia ikut sertakan keluarganya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Jadi sekali mendayung banyak pulau yang dibawa, ya, sekali menjalo banyak ikan yang dapat. Baik. Yang kedua, berkorban atas nama si mayat apabila dia berwasiat. Nah, kalau dia berwasiat, ya kita jalankan atas nama dia. Kalau tidak berwasiat, hanya sukarela kita, maka seperti yang kita sebutkan nomor 1. Nomor 3 adalah berkorban atas nama si mayat sendirian sebagaimana yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita, tanpa dia memberikan wasiat. Ya. Secara hukum fikih boleh, bukan dilarang, boleh. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh ulama Hanabilah. Dia kiaskan kepada bolehnya bersedekah atas nama semayat. Ya, misalkan ada wakaf misalkan. Ya, ajakan wakaf, baik itu wakaf produktif atau non produktif. Ya. Lalu kita pengen berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bolehkah? Boleh. Sampaikah? Sampai. Mana dalilnya? Ada dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ubadah bin Samit. Dia mengatakan ibunya meninggal dunia, dia tidak ada di hadapannya. Kalau seandainya aku bersedekah, katanya, bermanfaat gak untuk ibuku? Kata Nabi, iya. Lalu dia mensedekahkan kebunnya atas nama ibunya, walaupun ibunya tidak berwasiat.
Ya, mungkin kita bayangkan lah misalkan orang tua kita dahulu ya susah hidupnya, dan alhamdulillah kita kini lai lapang hidup awak. Ya, kita bisa bersedekah. Lalu ada kesempatan wakaf yang nanti pahala mengalir terus. Ya, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menambah pahala orang tua, Pak. Enak. Kita sedekahkan atas nama itu. Bisa. Nah, Hanabilah dia kiaskan kepada bersedekah dengan daging, sebagaimana bersedekah dengan uang. Baik. Namun apakah ini yang sunnah yang dianjurkan gitu? Hukumnya boleh. Tapi mana yang lebih afdal, mana yang sunnah? Ulama mengatakan tidak sunnah kalau seandainya kita berkorban atas nama yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak dicontoh oleh Nabi. Nabi meninggal paman yang dia cintai, yang sama berjuang dengan dia, yaitu Hamzah. Tidak pernah dibuatkan korban atas nama Hamzah. Meninggal dunia istrinya yang paling dia cintai, yaitu Khadijah, yang berjuang dengan dia, yang selalu disebut-sebut oleh Rasulullah, sampai Aisyah walaupun tidak pernah ketemu dengan Khadijah sampai sangat cemburu kalau mendengar nama Khadijah, karena saking banyaknya Nabi SAW menyebutnya. Enggak pernah Nabi berkorban atas nama Khadijah. Kemudian anak-anaknya meninggal dunia. Semua anak-anak Nabi meninggal dunia pada saat Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah meninggal dunia setelah 6 bulan Rasulullah meninggal dunia. Nah, enggak pernah Rasulullah berkorban atas nama anak-anaknya. Tapi Nabi berkorbannya, dia ikut sertakan keluarganya dengan korban dia. Ketika dia menyembelih, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas namaku dan keluargaku. Ya, dia ikut sertakan. Keluarga mana yang keluarga? Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Nah, ketika kita berkorban, kita niatkan untuk kita dan pahalanya kita berikan kepada yang lain, maka dia itu sampai.